semuanya, aku Nur Anisha dengan NIM 3022311077. Aku dari kelas 23 MN4. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan hasil analisis yang aku lakukan pada PT SL Axiata Tbk untuk mengukur kinerja perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan. BTW, apa sih itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah suatu perhitungan yang kita ambil datanya menggunakan laporan keuangan dari IDX ya. Kita ambil laporannya. Nah, di sini aku menggunakan perusahaan PT SL Axiata Tbk atau dengan kode sahamnya EXCL untuk menilai kinerja perusahaan, kondisi keuangan, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kebutuhan, dan sumber daya mereka. Dalam pendiriannya, PT SL Axiata Tbk didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. Pada tahun 1996, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Exkomindo Pratama Tbk dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 loh. Nah, pada tahun 2019, perusahaan ini kembali berganti nama menjadi yang kita kenal seperti sekarang, yaitu PT SL Axiata Tbk. Produk dan layanan dari PT SL Axiata Tbk ini menawarkan berbagai produk utama nih, seperti SL Prabayar, SL Prioritas, SL Home, dan SL Business Solution. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki merek dagang Axis. Siapa nih yang pakai kartu Axis? Yang merupakan operator seluler yang diakuisisi pada Maret 2014. SL Axiata menyediakan layanan telepon seluler, aplikasi konten, dan data. Ini juga menawarkan jaringan 4.5G dan layanan internet broadband. Nah, teman-teman, dalam kinerja keuangannya pada tahun 2023, SL Axiata mencapai pendapatan sebesar 32,3 triliun dan laba bersih pada tahun 2023 sebesar 1,2 triliun dengan total aset capai 87,6 triliun pada tahun 2023. Nah, dalam struktur kepemilikannya pada saat ini saham SL Axiata dimiliki oleh Axiata Investment Indonesia sebesar 66,2% loh dan publik sebesar 33,6%. SL Axiata terus berinovasi dan menjadi operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan konvergensi. Perusahaan ini juga terlibat dalam proyek pembangunan kabel bawah laut untuk meningkatkan kualitas jaringan. Dengan demikian, PT SL Axiata Tbk merupakan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler besar di Indonesia yang terus berinovasi dan berkembang untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rasio profitabilitas yang terdiri atas ROA, ROE, dan ROI. Nah, rasio profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham. Yang pertama itu return on asset atau ROA. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari total aset yang dimiliki. Nah, rumus dari ROA ini adalah laba bersih dibagi total aset dikali dengan 100%. Nah, jika dilihat dari analisis pada PT SL Axiata Tbk, ini menunjukkan ROA-nya stabil ya, itu berjumlah 2% dari tahun 2021 sampai 2023 stabil. Ini menandakan bahwa PT SL Axiata Tbk menunjukkan kemampuan yang konsisten nih dalam mengelola aset-aset untuk menghasilkan laba. Namun return on asset-nya itu di bawah standar industri karena standar industri itu sebesar 30%. Nah, bisa disimpulkan bahwa presentasi keuntungan yang didapat dari total aset ini bernilai sangat kecil karena ROA-nya tidak memenuhi standar industri. Oke, selanjutnya kita masuk ke return on equity atau ROE. ROE ini digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus ROE yaitu laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, bisa dilihat di sini
ini terjadi fluktuasi pada analisis yang saya lakukan di PT XL Axiata Tbk, yaitu pada 2021 sebesar 8%, kemudian turun menjadi 5% dan naik menjadi 6% pada tahun 2023. Fluktuasi ini menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba yang diharapkan dari modal yang diinvestasikan. Hal ini bisa menandakan masalah dalam pengelolaan aset atau peningkatan hutang yang mempengaruhi profitabilitas. Nah, ROE yang cenderung tidak memenuhi standar ini juga, standar industri kan 40% kan. Nah, ROE pada analisis ini tuh tidak memenuhi standar industri yang telah ditetapkan. Ini menandakan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh total ekuitas dinilai masih kecil. Return on investment. Return on investment ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menghitung jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Rumus dari ROI ini yaitu laba bersih dibagi investasi dikali 100%. Nah, dari analisis yang saya lakukan, ini terjadi fluktuasi dari tahun 2021 sampai 2023 pada PT XL Axiata Tbk. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami variasi dalam menghasilkan laba dari investasi yang diberikan. Bisa karena kinerja yang tidak stabil, kemudian pengeluaran biaya yang meningkat, perubahan dalam strategi bisnis, pengaruh hutang, dan juga kinerja aktivitas perusahaan. Selanjutnya itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti pembayaran utang, gaji karyawan, dan tagihan lainnya. Rasio likuiditas ini dibagi menjadi 3, yaitu current ratio atau CR, quick ratio atau QR, dan cash ratio atau CR. Yang pertama itu current ratio. Current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rumus dari CR yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, dari analisis yang saya lakukan, ini terjadi fluktuasi di mana tahun 2021 sebesar 15%, kemudian tahun 2022 sebesar 17%, dan tahun 2023 itu sebesar 12%. Hal ini menandakan beberapa hal, yaitu misalnya bisa jadi karena kemampuan likuiditas yang kurang stabil, kemudian pengeluaran biaya yang tidak efektif, juga pengaruh terhadap laba, dan kemampuan investasi yang kurang efektif, serta misalnya kondisi keuangan yang kurang baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fluktuasi current ratio ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola likuiditas dan kemampuan investasi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan optimasi biaya dan strategi investasi untuk meningkatkan stabilitas current ratio dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang quick ratio. Quick ratio ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset liquid. Dalam konteks ini, quick ratio adalah indikator likuiditas jangka pendek yang menunjukkan seberapa cepat sih perusahaan dapat mengonversi aset liquid menjadi kas untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Nah, dari analisis yang saya lakukan, ini terjadi fluktuasi sama seperti current ratio tadi, yaitu 2021 sebesar 14%, kemudian 2022 sebesar 16%, dan 2023 sebesar 11%. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan ini mengalami ketidakstabilan dalam
kemampuan likuiditasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan likuiditas yang berubah-ubah, kemudian pengaruh utang tadi, dan kinerja operasional yang tidak stabil. Secara keseluruhan, fluktuasi quick ratio menunjukkan perlunya perusahaan untuk memperbaiki pengelolaan likuiditas dan strategi keuangan agar lebih stabil. Selanjutnya, kita bahas tentang cash ratio. Cash ratio ini untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Nah, dari analisis yang saya lakukan, ini terjadi fluktuasi, yaitu tahun 2021 sebesar 5%, kemudian 2022 sebesar 8%, dan 2023 sebesar 2%. Sangat jauh ya turunnya. Ini menandakan bahwa perusahaan mengalami ketidakstabilan dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas yang tersedia. Secara keseluruhan, fluktuasi cash ratio ini menunjukkan bahwa PTSL Asia Tbk perlu untuk memperbaiki pengelolaan arus kas dan strategi likuiditas agar lebih stabil. Oke, selanjutnya kita membahas rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang membandingkan total utang terhadap aset atau modal perusahaan. Rasio leverage ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Yang pertama itu ada debt to asset ratio atau DAR. DAR ini adalah sebuah rasio untuk mengukur seberapa besar sih aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, dari analisis yang saya lakukan, ini terjadi penurunan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 72%, kemudian stabil 2022 sampai 2023 itu 70%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengurangi proporsi utang dalam struktur pendanaannya. Nah, ini bisa karena peningkatan stabilitas keuangan, kemudian pengurangan beban bunga, dan kemampuan investasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, penurunan DAR mencerminkan kesehatan finansial yang lebih baik dan pengelolaan utang yang lebih prudent. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitasnya untuk mendanai operasional dan investasi. Dari analisis yang saya lakukan, ini terjadi penurunan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 262%, kemudian 2022 sebesar 239%, dan 2023 sebesar 231%. Nah, hal ini itu menandakan bahwa perusahaan ini telah mengurangi proporsi hutang dibandingkan dengan ekuitasnya. Hal ini cukup baik karena bisa terjadi pengurangan utang, kemudian peningkatan ekuitas dan kemampuan mengelola utang, serta stabilitas keuangan dan pengaruh terhadap ROA. Secara keseluruhan, penurunan DAR ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah yang tepat dalam mengelola utang dan meningkatkan ekuitas yang dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Oke, lanjut. Selanjutnya itu rasio aktiva. Nah, rasio aktiva adalah sebuah indikator untuk mengukur efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, yang pertama itu rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Nah, total asset turnover ini atau disingkat dengan TATO digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Di analisis yang saya lakukan, terjadi fluktuasi namun tidak terlalu signifikan, yaitu tahun 2021 sebesar 37%, kemudian turun pada tahun 2023 sebesar 33% dan naik pada 2023 sebesar 37%.
Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalami variasi dalam efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Hal ini bisa terjadi karena ketidakstabilan kinerja operasional, kedua yaitu pengaruh penjualan dan efisiensi penggunaan aset. Secara keseluruhan, fluktuasi Tato menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut nih terhadap strategi pemasaran aset, strategi manajemen aset, dan operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu current asset turnover. Current asset turnover ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset lancar yang dimilikinya. Dari analisis yang saya lakukan, ini terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 ke 2023, di mana tahun 2021 sebesar 346%, terus turun pada tahun 2022 sebesar 280% dan naik menjadi 451% naik secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien dalam menggunakan aset lancar untuk menghasilkan penjualan. Hal ini dikarenakan beberapa hal, bisa jadi karena efisiensi operasional yang lebih baik, kemudian peningkatan penjualan, pengelolaan modal kerja yang lebih efisien, dan daya saing yang lebih tinggi. Peningkatan yang signifikan dalam current asset turnover ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset lancarnya untuk mendukung pertumbuhan dan profitabilitas. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar ini untuk mengukur bagaimana pasar para pemodal ini menilai perusahaan PT Excel Asia atau Tbk. Nah, yang pertama itu ada price earning ratio. Price earning ratio ini digunakan untuk mengukur mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Nah, dilihat dari analisis, ini terjadi penurunan nih pada tahun 2021 sebesar 1991%, kemudian 2022 sebesar 1972%, dan 2023 sebesar 1540%. Kemudian yaitu dividend payout ratio. Dividend payout ratio ini digunakan untuk menghitung persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai. Nah, ini juga terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 147%, kemudian 2022 sebesar 40%, dan 2023 sebesar 0%. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu dividend yield ratio. Dividend yield ratio ini digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Ini juga dari analisis yang saya lakukan terjadi penurunan pada tahun 2021 ini sebesar 7%, kemudian 2022 sebesar 2%, dan 2023 itu 0%. Secara keseluruhan rasio pasar dari analisis yang saya lakukan di PT SL Axiata Tbk ini pada tahun 2021 sampai 2023 ini mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa investor kurang yakin tentang pertumbuhan laba masa depan perusahaan atau bahwa kondisi keuangan perusahaan itu kurang baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan rasio pasar dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan. Nah, back again ini demikian video penjelasan dari hasil analisis yang telah saya lakukan. Dengan semangat tak terbatas, bangkitkan mimpi yang berkobar. Indonesia ku cinta, bersatu dalam